Dari situ pahamilah, firman itu nggak sembarang ditulis. Jangan salah loh, Alkitab kita tuh ada satu kelebihannya dibandingkan kitab yang lain. Jeleknya seseorang sekalipun dia dipakai Tuhan tetap ditulis. Kalau kamu ngelihat kitab lain, kebanyakan yang baik-baik doang ditulis. Jelek nggak ada. Ini fakta. Abraham juga yang jelek ditulis. Musa juga yang jelek ditulis. Daud juga yang jelek ditulis. Salomo juga yang jelek ditulis. Nah di sini ya, Anda harus mengerti masa kekal dengan setelah jatuh dalam dosa. Bapak perhatikan, pertama, kalau namanya masa kekal nggak bisa dihitung kan Pak? Nah, Adam itu bisa dihitung setelah kekekalannya hilang kan Pak? Berarti dia awal diciptakan kekal kan? Kasih contoh ya. Tuhan bilang kamu jangan makan ya. Wah ini kalau kamu makan hari itu kamu mati. Kalau dia nggak makan, nah dia kekal kan? Iya kan? Nah kenapa dia bisa kekal? Ya itu karena ada Roh Allah tadi. Gitu. Nah di sini nih harus dipahamin dulu. Jadi Adam itu yang 930 tahun, kan berarti bisa dihitung dong. Apanya yang hilang? Kekekalannya kan hilang. Iya kan? Karena kekekalannya hilang, dia bisa dihitung. Jadi dihitung dari kapan? Sejak dia jatuh dalam dosa kan Pak? Iya ketemu kan, kekekalannya hilang. Jadi dihitung kan? Nah, hitungan itulah manusia Pak yang 930 tahun. Karena Tuhan bilang hari itu mati, ya mati sudah. Nggak nyampe kan 1000. Nah sekarang problemnya yang menjadi masalah bukan Alkitabnya, bukan firmannya. Yang menjadi masalah penafsirannya kan beda-beda. Jadi tapi kita kembali lagi dong. Harus ada satu yang bisa membentuk, yang menyanggahnya. Kan kita harus bisa buktikan Pak. Nggak bisa, saya juga nggak bisa ngomong kayak gitu kalau saya nggak bisa buktikan dengan ayat-ayat yang Tuhan berikan. Gitu loh. Jadi ya beda. Jadi hari kekal itu harinya Tuhan yang kita nggak tahu kapan. Bahkan langit dan bumi pun tidak kita tahu kapan diciptakannya. Kalau dibentuk iya dari Kejadian 1 ayat 2. Di bumi, bukan penciptaan bumi loh, salah. Karena di Kejadian 1 itu langit dan bumi. Tapi kemudian kenapa dibilang dan? Dan itu untuk meneruskan bahwa bumi ini dibentuk. Kan dibilang gini loh. Dia nggak bilang diciptakannya bumi, nggak ada Pak. Bumi kalimat pertamanya bumi belum berbentuk. Beda kan Pak? Nah jadi yang salah yang siapa? Yang menafsirkan. Paham itu. Saya sangat bersyukur dengan adanya ilmu pengetahuan Pak. Justru ilmu pengetahuan itu dia melengkapi data kita firman. Itu seperti Daniel 12 ayat 4 tadi yang saya bilang. Nah sekarang yang hebatnya kan, ini Alkitab ditulis kurang lebih 3.500 tahun yang lalu waktu zamannya Musa. Emang di zaman itu sudah ada Pak teropong bintang? Belum ada. Sudah ada pengetahuan sejauh itu? Belum ada. Dari mana dia tahu? Kalau bukan ilham dari Allah. Betul? Dari situ aja kita tahu kan. Oh benar ya, Allah itu sebenarnya ada. Salah satu, banyak lagi bukti yang lain. Makanya nanti selanjutnya kita akan jauh bahas lebih dalam lagi. Ilmuwan juga nggak ada, dia orang juga ngeraba-ngeraba kok. Mana ada Pak yang fake, yang teorinya bisa dibuktikan? Nggak ada Pak. Keliru kalau ada orang yang bisa mengukur umur bumi. Iya.
Nggak mungkin, nggak ada yang tepat. Yang hebatnya itu sekarang, pendeta-pendeta itu jauh lebih hebat, teolog-teolog itu jauh lebih hebat. Awal aja penciptaan, nggak ada yang tahu, Pak. Tapi banyak hamba Tuhan yang sudah menentukan akhir zaman kapan. Nah, dia kan bingung. Sebenarnya omongan mereka itu hanya rekayasa dari pikiran mereka sendiri. Alkitab tidak pernah menjelaskan kapan. Bahkan Yesus ditanya pun, Yesus bilang nggak ada yang tahu. Sekalipun dia tahu. Dia bilang nggak ada yang tahu. Gampang. Kok hebat amat pendeta bisa tahu? Nah sekarang gini Pak, ini kan saya ini udah tua ngikutin pelajaran-pelajaran kayak gini gitu loh. Ya enggak? Tahun 80-an, waktu itu ada seorang hamba Tuhan, tinggal tunggu lembu merah. Nggak taunya lembu merahnya udah banyak Pak, nggak ada yang jadi. Harus yang begini, nggak ada juga. Terus ada yang bilang tahun sekian, dari tahun 90. Ya kan? Yesus bakal datang, bakal kiamat, mana ada. Giliran ngelesnya gampang, Pak. Tuhan bilang belum siap. Giliran. Sampai tahu nggak? Yang lebih parah itu waktu itu 2012. Sampai ada bukunya tuh, saya pernah beli. Ya, sampai ada filmnya gitu. Mana? Jadi udahlah. Nggak usah dibikin-bikin kayak gitu. Jadi percuma, tidak ada yang tahu satupun. Jadi yang ada tuh sok tahu doang. Ya kan? Saya dengar lagi ada yang bilang nanti 2032. Waduh. Gimana? Ya, ada yang 22, 33 katanya gitu loh. Jadi ngitungnya apa? Tahun 2000 Yesus genap, Yesus 32 tahun. Nah, yang sering kita dengar-dengar itu kan waktu Tuhan sudah mulai dekat. Akhir zaman sudah mulai dekat. Nah, ini sebenarnya bagaimana kita memaknai firman Tuhan seperti itu, Pak Sam? Kalau saya sih pribadi, Yesus mau datang besok pun saya bersyukur. Gue gak peduli, gue siap kok. Bagi kita gak peduli dia mau datang kapan, bukan hak kita untuk tahu. Tapi yang penting kamu berjaga-jaga. Siap apa belum? Iya. Kan kalimatnya di Lukas 23 itu bilang. Ya kan? Ini akan terjadi. Yang paling penting bagi kamu adalah berjaga-jaga. Jadi setiap waktu kita harus berjaga-jaga. Ya maksudnya hidup kita. Itu karena yang penting, Pak. Tapi kalau ngomong sekarang akhir zaman, sekarang ini ya oke lah. Itu terserah kamu. Oke? Itu hanya kan penafsiran kamu. Tapi kenyataannya sampai sekarang kok gue dengar dari tahun 1900-an, Pak. Sampai sekarang. Janganlah 1600-an pun ada yang dengungkan itu. 1900 juga ada yang ngomong kayak gitu soal kiamat itu. Tapi amanah. Kalau sudah nggak jadi kayak gitu, you bikin pernyataan kayak gitu, lu malu nggak sih sebenarnya? Iya, seharusnya malu kan, nggak bisa mempertanggungjawabkan, nggak bisa nggak terbukti gitu loh. Nu buat apa lu buat gitu loh. Nah, andainya kan para ilmuwan itu bisa memberi pernyataan atau semacam kesimpulan bahwa bumi diciptakan miliaran tahun yang lalu atau umur binatang ini dengan fosil-fosilnya bisa berjuta-juta tahun. Nah, apakah itu juga benar atau enggak itu kira-kira, Pak Sam? Memang benar. Menurut manusia, waktu manusia? Kan fosilnya dinosaurus itu kalau nggak salah 231 juta tahun yang lalu. Ada yang ngomong kayak gitu loh. Nah sekarang begini Pak. Kan saya udah bilang itu diciptakan pada masa kekal. Oke? Diciptakan pada masa kekal.
manusia diciptakan kapan? Ada yang tahu, Pak? Ya. Nggak ada yang tahu, Pak. Ada masa kekal. Bisa aja miliaran tahun yang lalu. Apalagi yang Tuhan ciptakan itu kan sebenarnya binatang-binatang dulu baru manusia kan, Pak? Betul. Bukan manusia dulu loh baru binatang. Kalau dia bilang 231 juta tahun juga gue bilang mungkin ada yang miliaran tahun. Lebih tua lagi. Lebih tua lagi ada. Cuman nggak ada jejaknya. Yang dapat mungkin 231 juta tahun, kenapa nggak masuk akal, Pak? Kan Itu make Adam sense, aja ya. kamu nggak tahu kapan. Ya kan? Kan yang dihitung 930 tahun umurnya itu dari dia jatuh loh, Pak. Sebelum dia jatuh, dia hidup bersama Tuhan tuh berapa lama? Waktu di Taman Eden. Sebelum diusir dari Taman Eden. Nggak ada yang tahu, Pak. Karena masih masa kekal. Masa kekal. Itu kan harus jelas dulu. Jadi jangan sampai anak-anak sekarang itu baca Alkitab dijelasin sama ahli Alkitabnya seperti itu. Malah mereka nilainya nggak masuk akal kan. Sekalipun jeleknya ilmuwan pun, semua teori mereka tidak ada satupun yang bisa dibuktikan. Nggak ada satupun yang bisa dibuktikan. Putus semua, nggak ada yang lengkap. Ya ngomong awalnya sih gampang gini, tapi kenyataannya akhir ujung-ujungnya tuh missing link, nggak nyambung akhirnya gitu loh. Rata-rata seperti itu. Ya sudahlah, Tuhan mau datang kapan? Yang penting kamu berjaga-jaga nggak? Kamu siap apa enggak? Kamu nggak perlu takut dia mau datang kapanpun. Nah itu saya tulis di buku saya yang ini nih. Ini Unveiled Ancient Alpha Omega. Awal dan akhir yang terungkap. Terungkap ini bukan berarti tahu waktunya, bukan. Tapi kenyataan itu akan terjadi gitu. Karena dinubuatkan. Dinubuatkan memang ada. Bukan nggak dinubuatkan benar-benar. Karena kan kita ngelihat ya, uniknya Alkitab itu ada satu. Ya, hebatnya penulis di kitab Kejadian ini Musa. Musa, ya. Ya kan? Penulis kitab Wahyu itu Yohanes, murid Yesus. Itu bedanya ribuan tahun. Ini penciptaan. Ya kan? Ini nanti bumi ini akan hilang. Artinya gini loh. Gimana ya itu hubungannya antara penciptaan dengan kitab Wahyu, kitab Kejadian dengan kitab Wahyu ini kok bisa sinkron gitu. Padahal yang nulis beda. Bedanya juga ribuan tahun. Nah kalau mau jelas itu nanti baca aja lah di ini deh. Ini buku. Mungkin saya bisa jelasin cuman nggak bisa detail. Kalau mau detail, mau selengkapnya ya kamu harus baca. Karena itu juga ceritanya cukup panjang. Misalnya satu saja Pak Sam. Bagaimana Musa bisa menuliskan di kitab Kejadian terkait misalkanlah usia daripada Adam dan kemudian terjadinya dosa pertama itu ya di Taman Eden. Musa datang juga belakangan. Di Alkitab tuh ditulis 2 Timotius 3 ayat 16. Semua firman itu ditulis oleh ilham Allah. Ilham itu Tuhan yang memberikan. Iya kan? Terus di 2 Petrus 1 ayat 20-21 itu dijelaskan juga. Ya kan? Oleh dorongan Roh Kudus lah nabi-nabi ini menulis kitab. Ini bukan mereka memang diperintahkan, dikasih Tuhan supaya mereka nulis. Nah termasuk Musa. Ya itu dia yang uniknya, gimana dia bisa tahu umurnya Adam. Itu salah. Itu salah, terus enggak lah garis-garis keturunan dan segala. Iya kan? Apakah dia ngarang? Enggak kan?
Terus dia tahu Kain, Habel dibunuh. Terus ada Set. Karena tidak sezaman. Nah, terus kemudian keturunan Kain akibatnya apa? Keturunan Set akibatnya apa? Dari mana dia tahu? Saya nggak bela tulisan itu. Ya. Tapi kan kita harus lihat kenyataan. Apa yang ditulisnya itu terjadi dengan manusia kayak sekarang. Terjadi sampai sekarang. Itulah sifat manusia. Ini benar-benar terjadi gitu loh. Nah, dari situ pahamilah. Firman itu nggak sembarang ditulis. Jangan salah loh. Alkitab kita tuh ada satu kelebihannya dibandingkan kitab yang lain. Jeleknya seseorang sekalipun dia dipakai Tuhan tetap ditulis. Kalau kamu ngelihat kitab lain, kebanyakan yang baik-baik doang ditulis. Jelek nggak ada. Ini fakta. Abraham juga yang jelek ditulis. Musa juga yang jelek ditulis. Daud juga yang jelek ditulis. Salomo juga yang jelek ditulis. Jadi murni sebenarnya itulah kenapa Alkitab itu bisa aja menjadi pegangan hidup. Karena kamu harus teladani, kamu harus lakukan sesuai. Nah kalau yang jelek, udah tahu nih akibatnya seperti ini ya, jangan kamu ikutin. Kan sebenarnya itu. Tapi nggak ditulis hanya yang bagus kan nggak ada. Nah, di sini bedanya luar biasa Pak sebenarnya. Nggak semua yang bisa melakukan itu. Gitu tuh luar biasa. Jangan kamu bilang, oh nggak ada Tuhan. Siapa yang bilang? Anda yang nggak pernah baca, yang mungkin baca juga, ya mungkin masuk keluar lagi, masuk keluar lagi. Nggak pernah kamu teliti, nggak pernah kamu pahami benar-benar. Saya kalau ngelihat orang tuh debat apa-apa, ini tuh jadi aneh. Jadi aneh. Yang paling banyak orang berdebat itu adanya di Perjanjian Baru, Pak. Yang mereka memang nganggap mereka kuasai Alkitab. Coba deh kalau nggak percaya. Ini ada sebabnya kan. Kenapa orang terjadi counter lah inilah itulah gitu. Sesama hamba Tuhan pun saling ribut. Padahal menurut saya sih yang diributin, yang ribut dua-duanya juga nggak paham. Karena itu ribut. Jadi debat kayak gitu tuh tolong deh kamu pelajari dulu. Bahkan sekarang lebih parah. Ya enggak? Mungkin belajar dari AI pun dia ngajak ribut nanti. Ini kan yang sedang terjadi gitu ya. Jadi pertanyaan Bapak tuh hari Tuhan dengan hari manusia itu beda. Dari Alkitab sendiri jelas-jelas dibedakan. Jangan bilang lo ya, oh di Alkitab sehari Tuhan menciptakan ini hari itu sudah. Anda nggak paham. Ada lagi yang tulisan dari negara lain lah, bukan itu saya nggak sebut ya. Dia bilang, oh Tuhan menciptakan langit dan bumi itu 6.000 tahun. Jadi dari hitungan umur Adam ditambahin 7 hari. 7 hari manusia. Itu yang kadang-kadang, aduh gimana ya? Bukankah kita harus punya ini juga kan? Harus meneliti Pak. Kebenaran-kebenarannya harus meneliti. Baru kita berani kemukakan. Loh kita kalau nggak pernah Pak. Nanti ujung-ujungnya itu jadi ribut lagi. Jadi juga orang bingung. Sekarang dilempar ke sains. Orang sains bilang mana mungkin. Iya kan gitu-gitu timbulnya.